Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai otorisasi, di mana ini lanjutan dari autentikasi yang tadi. Beberapa film atau beberapa video sebelumnya kita akan pernah membahas soal otorisasi. Ini membahas tentang autentikasi, ini sekarang membahas tentang otorisasi. Otorisasi yang ada di Laravel 7. Otorisasi itu mendukung fungsi apa namanya untuk menjaga keamanan data, menjaga untuk pengelolaan data sehingga orang yang mengelola data tersebut memang memiliki otoritas. Nah, jadi fungsi tersebut untuk memberikan spesifikasi akses dan privilege pada sebuah data oleh akses-akses tertentu pada website. Ya, ada beberapa bahasa yang kita bisa lihat yaitu terminologi yaitu policy. Jadi kita memberikan sebuah policy, orang tersebut boleh mengakses ini, tidak boleh mengakses itu, boleh menambahkan data ini, boleh menambahkan data itu. Nah, otorisasi pada Laravel itu kalau implementasinya itu dua, yaitu gates and policy. Menggunakan class gates dan class policy. Class gates adalah sebuah klausul, adalah sebuah class, adalah sebuah eh, fakat ya, eh, yang bisa digunakan yang kita gunakan dalam Laravel untuk menentukan apakah penggunaan itu diizinkan melakukan tindakan tertentu. Ya. Bagaimana Pak kita melakukan pendefinisian? Bagaimana kita melakukan sebuah oh orang ini harus melakukan ini, tidak boleh itu. Nah, kita bisa melakukannya di bagian letakkan di bagian app provider authentication service provider class. Kalau Anda melihat di bagian Laravel Anda, kalau kita tutup semua ya, supaya nggak pusing. App provider authentication service provider, ya, dimana di sini akan memiliki sebuah definisi, pendefinisian gates, pendefinisian akses atau policy, yang mana memiliki namanya kalau di tempat saya adalah namanya delete permission. Kalau di PowerPoint ini adalah update post. Ya kan? Lalu diarahkan ke sebuah apa ini? Policy. Jadi kita membuat sebuah pendefinisian akses di mana bagaimana mendefinisikan akses tersebut ada di dalam policy. Contoh nyatanya, ya kan? Saya ingin membeli makan, misalkan. Ini posisinya Anda lagi lapar di kos, Anda ingin membeli makan. Loh, caranya bagaimana membeli makan? Polisinya, prosedurnya, teknisnya. Oh, yaitu ini. Ya kan? Seperti itu. Contoh yang lain. Anak-anak, misalkan ini kita bermain di wahana, ya, Jatim Park dan lain-lain gitu kan ya. Wahana roller coaster adalah wahana yang diperbolehkan. Yang boleh masuk adalah tinggi di atas 100 cm, misal. Berarti kita mendefinisikan akses masuk roller coaster, yaitu di bagian ini gates define akses masuk roller coaster 100 cm, ya kan? Berarti apa? Bagaimana bunyinya? Bagaimana bunyi policy-nya? Bagaimana bunyi aturannya? Ada di dalam file policy. App yang ada di mana Pak? Tadi folder app, policy, lalu file post policy pada fungsi update. Hampir mirip dengan kita membuat root dan controller. Jadi kalau kalian melihat beberapa macam tutorial yang lain gitu kan ya, ada beberapa orang mengatakan hal ini seidentik dengan root dan controller. Nah ini memang modelnya kayak gini mirip. Nah jadi policy itu apa Pak? Policy adalah sebuah kelas yang mengatur logika otorisasi tadi. Gates tadi menentukan kenyamanan ataupun memperbolehkan Anda masuk untuk bermain roller coaster asal tingginya 100 cm. Nah, itu semua tertulis kalimat itu ada di policy. Nah, kalimat-kalimat teknisnya tadi, bagaimana cara pengukurannya, itu semuanya diatur di policy.
terletak di folder app policy. Nah, untuk membuat policy, caranya kita bisa membuat di sintaks CLI command line, yaitu php spasi artisan spasi make, titik 2 policy spasi nama polisinya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya kan, kita bisa tulis php artisan make policy, ya kan, lalu namanya. Misalkan izin masuk policy. Nah, ini terkait tadi orang yang tingginya 100 cm gitu kan ya. Enter di sini. Nanti akan bertambah di mana? App policies. Di sini akan masuk. Di contoh saya di sini sudah ada namanya supplier policy untuk di kasusnya kita. Ya. Strukturnya Git, kita mengenal dulu. Ya kan? Kita harus mengenal dulu. Supaya sayang kita harus kenal dulu ya. Pola pikir membuat Git sama dengan pola pikir membuat roots pada Laravel. Logika otorisasi dapat dilakukan dengan dua cara. Melakukan implementasi logical otorisasi ada dua cara. Yaitu yang di sebelah kiri, kalian bisa menuliskan mentah-mentah pendefinisian policy tadi dalam bentuk fungsi anonymous function PHP. Ini namanya anonymous function PHP ya. Anonymous function PHP. Ya. Seperti itu. Ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri dan sebelah kanan identik. Coba lihat di dalamnya. Yang ini ya, yang bawah ini lah. Nah. Identik. Nah, yang bawah ini identik. Fungsi logikanya dan fungsi parameternya identik. Ya, sama. Jadi ini cara pertama yaitu mendefinisikan yang aturan mengedit setting. Nah, ini misalkan ada menu setting, siap aturannya bagaimana untuk ngedit. Nah, oh alah aturannya itu apa? Coba lihat ya. Gets define. Laravel membuat aturan yang mengedit modul setting. Fungsinya gimana? Usernya apa, Pak? Otomatis ya, ini semua kalau otorisasi policy Git itu pasti ada usernya. Usernya itu adalah siapa yang login. Biasanya kayak gitu. Otomatis. Jadi jangan kaget, tiba-tiba kok ada user terus bisa berjalan seperti ini. Ini adalah objek yang login. Return $user anak panah admin. Is admin ini adalah kolom dari tabel user. Nah, punyanya kita kan tidak ada is admin ceritanya. Di punyanya kita, kalau Anda coba buka tabel user Anda, tidak ada is admin. Jadi kalau Anda telan mentah-mentah kalimat ini lalu kalian tuliskan, pasti nanti error. Ya kan? Karena is admin di sini kita belum buat. Ini adalah kolom atau atribut dari database. Itu pertama. Ini contoh yang kedua, sama ya. Saya membuat aturan yang kedua. Aturan kedua bernama mengupdate postingan. Bagaimana aturan mengupdate postingan? Masuk ke dalam function. Di sini ada user otomatis, ada post. Post ini apa? Kamu harus perlu tahu postingannya. Kan edit. Masih ingat ya, kita mengedit berarti mengedit satu postingan. Berarti kan ada objek satu postingan. Apa logika berpikir di dalamnya? Coba kita baca di sini. $user anak panah ID sama dengan post user ID. Ya, jadi kita bisa asumsi, kita bisa lihat post ini ada user ID, berarti tahu bahwa posting ini siapa yang dulunya memiliki ya. Misalkan satu posting dimiliki oleh banyak user gitu kan ya. Satu user bisa memiliki banyak posting, tapi satu posting hanya satu user. Makanya postingnya di sini punya user ID. Ya. Atau bisa dikatakan siapa yang buat. Nah, bisa dikatakan seperti itu kan. Siapa yang buat dimasukkan ke user ID. Jadi di sini ada apa ini, Pak? Ini fungsi apa, Pak? Ini fungsi if, ngecek. Apakah $user, apakah user yang login saat ini, apakah ID user, jadi bacanya kebalik ya, ke belakang dulu baru depan. Apakah ID user yang login saat ini sama persis dengan ya
ID user pada postingan yang dipilih. Kalau ini sama dengan tiganya itu true, ya misalkan kiri sama dengan kanan berarti kan hasilnya true. Returnnya berarti kan true. Berarti artinya orang tersebut boleh masuk. Berarti bisa kita asumsikan, bukan kita asumsikan, berarti kita bisa simpulkan bahwa policy update post adalah memiliki esensi, yaitu user yang mengedit haruslah user yang diperbolehkan mengedit postingan adalah user yang membuat atau yang memiliki. Nah, kita nggak tahu artinya postingan apa nih, user ID itu bisa artinya membuat, bisa artinya yang memiliki. Jadi saya punya barang, ya saya taruh di lemari. Ini kan postingan banyak, ya kan? Rak postingan banyak ya. Saya bisa posting, Anda bisa posting, bla 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 banyak. Nah, yang boleh ngedit punyanya yang postingan saya, yaitu saya sendiri. Anda nggak boleh. Ya, Anda nggak boleh mengedit. Ceritanya kayak gitu. Ya, oke, seperti itu. Kiri sama kanan artinya sama, sama. Hanya bedanya apa? Bedanya pada cara mendefinisikan. Yang sebelah kiri tanpa policy, yang sebelah kanan pakai policy. Apa keuntungan dan kelebihannya? Menggunakan gates, menggunakan policy dan tanpa menggunakan policy. Kalau kita menggunakan policy, enaknya adalah kita bisa custom di sini. Kita bisa custom. Mau memanggil DB query, mau manggil model Lcoin, mau manggil if, mau manggil bla bla bla, terserah dari Anda. Jadi kalau ada complexity yang tinggi, menengah ataupun tinggi, kita gunakan policy. Tapi kalau kita gunakan hanya bentuknya gate seperti kiri sini, apabila one line seperti ini, ya boleh pilih lah. Boleh yang di kiri, boleh yang di kanan. Kalau memang kalian mau simplifikasi ya di kiri saja, ya tidak ada masalah. Jadi kebebasan individu. Tujuannya itu adalah kita gunakan policy apabila kompleksitas dalam pengecekannya itu cukup rumit. Membutuhkan beberapa variabel, membutuhkan sebuah package tertentu, membutuhkan sebuah model Lcoin tertentu. Nah, itu kita gunakan baru model menggunakan policy. Nah, terkait responnya. Ada fungsinya seperti ini. Ada bentuk fungsi seperti ini. Kita baca sebentar. Ada gates yang mendefinisikan siapa yang policy yang mengedit setting. Bagaimana bentuk polisinya? Adalah orang-orang yang admin. Maksudnya apa, Pak? User admin. Jadi ini ceritanya bukan true atau false. Tidak hanya true atau false. Tetapi kalau dia true, maka respon allow. Berarti boleh melanjutkan, boleh melakukan berikutnya. Ya hampir mirip seperti ini. Tetapi kalau nggak boleh ngapain, Pak? Di sini kan agak bingung ya. Loh, Pak, kalau nggak false, terus false ditangkap gimana? Nggak jelas kan ya? Nah, kalau kepingin jelas nggak jelasnya, kita bisa mendefinisikan tulisan seperti ini. Respon (2) deny, artinya apa? Nggak boleh masuk. Lalu ditulisi, Anda harus sebagai administrator. Ini sintaks apa, Pak, ini? Ini sintaks if ya. Ini sama dengan if-nya kayak gini loh. Ya, jadi kalian coba-cobalah untuk bergaul dengan berbanyak sintaks. If, jika user is admin, maka return response allow, else return response deny harus admin. Nah, kurang lebih esensinya seperti ini. Saya kesulitan, Pak, pakai if iteratif ini, namanya if iteratif. Ya sudah, pakailah ini. Tapi jangan kaget kalau pada saat kuis, pada saat evaluasi, pada saat membaca codingan orang lain, ada sintaks seperti ini. Esensinya sama. Ya. Ada namanya before, ada namanya after action. Buat apa, Pak? Kalau before sama after tuh sama dengan before trigger sama after trigger. Masih ingat ya?
Jadi apabila Anda ingin menginsert, kan ada before insert trigger. Artinya apa? Sebelum menginsert, saya melakukan terlebih dahulu sebuah proses. Entah itu pengubahan data, penyesuaian normalisasi data, sehingga dia bisa masuk. Itu bisa seperti itu. Kalau after insert, berarti kan setelah dia dimasukkan data, maka biasanya misalkan contoh kayak stok, ya kan, kayak stok. Barangmu dibeli. Berarti kan after insert pembelian, dia ngambil data barangnya dibeli berapa, lalu dia after update. Ya, jadi bukan after insert itu. Jadi after insert, setelah itu baru mengupdate data dapur pembeliannya. Kuncinya mirip yang ada di sini, analoginya sama. Analoginya sama ya. Jadi ini contohnya before, ini contohnya after. Jadi hanya tulis perbedaan before sama after. Ya. Tapi memang kalau ini kalau kalian kompleksitinya cukup tinggi, perlu adanya handling-handling khusus yang diatur sebelum dan setelah baru pakai ini. Jika kalau nggak ada kasus-kasus tertentu, kalian pakai define aja cukup. Jadi penggunaan define ini sudah cukup mutakhir. Ya, ini hanya pengetahuan saja. Strukturnya dari policy. Strukturnya policy, kalau kalian buka tadi filenya, itu terdiri atas ada namespace, ada user, ada use, sorry, terus ada class, terus ada satu fungsi. Ya, di sini fungsi. Nah, di sini kita bisa gunakan Eloquent, kita bisa gunakan DB query. Wah, berbagai macam hal. Dan di sini kuncinya kita diberikan sebuah user seperti ini. Diberikan sebuah user di sini. Ini otomatis ada. Oke. Karena kita menggunakan ini kan otorisasi terkait autentikasi pada saat dia login. Jadi setelah dia login dipisah-pisah lagi. Hei, kamu boleh masuk. Hei, kamu boleh masuk. Nah, sekarang Anda duduk di kursi VIP, berarti Anda duduk di depan. Anda duduk di kursi tribun, berarti Anda duduk di atas. Nah, itu gunanya otorisasi. Nah, returnnya juga sama ya, returnnya bisa seperti ini ya di policy. Jadi mirip, hanya bedanya ini filenya di tempat policy. Penerapannya get sama policy. Oke, loh Pak, dari tadi itu belum 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 mulai, belum. Tadi itu hanya mendefinisikan aturan. Sama seperti kalau kita lihat ya, ketatanegaraan Indonesia, undang-undang kita dibuat oleh elemen-elemen lembaga-lembaga yang memang ngurus undang-undang. Dari tadi itu ngurus undang-undangnya, sampai disahkan undang-undangnya. Namanya GITS dengan policy. Nah sekarang bagaimana caranya pelaksana ya dari undang-undang tersebut atau dikatakan eksekutif atau dikatakan bisa kalau di negara Indonesia ini kan bisa dikatakan pemerintah. Bagaimana pemerintah melaksanakan? Bagaimana kita mengimplementasikan aturan-aturan tadi ke link-link yang sudah kita buat. Nanti ada beberapa studi kasus yang kita bisa lihat. Ini kita lihat konsepnya dulu ya. Ini mohon maaf, ini ada typo. Ini mestinya 4. Ya. Ini mestinya 4. Ada 4 cara. Yaitu pada user modelnya kalian bisa letakkan seperti sintaks ini. Dengan menggunakan middleware. Loh Pak, ini mirip seperti tadi. Iya. Tapi ada tulisan can. Can itu apa? Dapat. Ada beberapa terminologi yang kita bisa lihat. Can titik 2 update, post. Berarti kan dia dapat melakukan update dan dapat melakukan post. Nomor 3, dengan via controller. Yaitu dengan cara pada saat ini controllernya update, di atasnya ditulisi this authorize, lalu ininya namanya, nama aturannya, terus ini postingnya. Tadi kan kalau terkait posting kan harus ada 2, user sama post. Tapi user kan otomatis, ya kan? User kan otomatis dibawa karena ini terkait otorisasi sama autentikasi. Jadi kita cukup 1 parameter. Jadi ingat ya, tadi punyanya kita kalau kita lihat di bagian sini, ini ada user sama post. Nah, sedangkan di sini kok cuman post saja. Di mana usernya? Itu otomatis. Karena ini terkait autentikasi sama otorisasi. Lalu yang keempat via blade, yaitu apa caranya? Dengan tulisan can else can, cannot else cannot. Ya kan? Update ini tadi. Bapak, create kok ada kosongan kayak gini? Iya, ini karena memang kan definisinya di sini. Definisinya di mana tadi? Ini kan harus ada post. Kalau kalian mewajibkan ada post, kalian bisa membuat kelasnya saja. Boleh. Kita coba. Lah, kok
ada praktikum. Nah, kayak gini. Pada skenario-skenario ini saya coba next dulu, cepat-cepat aja dulu. Nah, kenapa sih Pak kita kok ada praktikum? Kita lihat praktikumnya aja, guys. Kita intip sebentar. Hanya owner yang bisa mengupdate data supplier. Berarti di sini user yang login, Anda harus memberikan, Anda sebagai developer harus memberikan sebuah keterangan. User yang login ini dia sebagai apa? Sebagai owner atau sebagai karyawan? Nah, ceritanya kan kayak gitu. Oleh karena itu, kita harus menambahkan. Jadi bagi Anda yang mengikuti kuliah, mengikuti sesi ini di kelas, ya kan? Pada dasarnya users itu tidak memiliki roles, tidak memiliki dia itu sebagai apa di sistem. Jadi dianggap kalau setelah autentikasi, ya, setelah masuk ke autentikasi dia tidak memiliki perbedaan kasta. Jadi kamu login atau nggak login, bedanya cuma itu toh. Ya kan kalau kita mengimplementasi login. Nah, sekarang kan kita harus mengkastakan. Ya memang karena memang beda-beda tanggung jawab ya, bukan gara-gara kita mengotak-kotakan, memang beda tanggung jawab. Bagaimana Pak caranya? Kalian tambahkan kolom sebagai. Nah, coba silakan. Loh Pak, nambah kolomnya pakai immigration? Boleh. Pak, saya mau pakai langsung ke modifikasi database-nya, silahkan. Kuncinya pada sesi ini, kalian mencoba untuk mengimplementasi otorisasi dan autentikasi bersamaan. Ya, jadi ilmu migration-nya silahkan kalian gunakan kembali, boleh. Kalau mau cepat terlebih dahulu, tidak ada masalah. Karena pada dasar Laravel mau pakai migration atau tidak, itu bisa saja. Sama saja. Ya. Kolom. Terus yang pertama ini ya, varchar 50 kita samakan. Kolom digunakan untuk mengatur rules secara sederhana. Jadi ini adalah pengaturan rules secara sederhana. Nanti yang isinya adalah OWNER atau owner. Dan yang satunya adalah pegawai. Nah, jangan lupa ya, karena kita tadi tambah satu kolom, di sini fillable bagian user, ya di bagian user, saya coba buka, di bagian tabel user, model user ditambahi ini. Apa Pak fillable? Fillable itu kemampuan untuk diisi. Jadi kan nama, email, password kan memang perlu diisi. Dan sebagai perlu diisi enggak? Ya, wes tambahi. Nah, tambahi fillable itu adalah salah satu parameter di model yang dieksplisitkan, eksplisit ya. Jadi aslinya tanpa fillable itu ya bisa-bisa aja. Dieksplisitkan memang sengaja boleh itu diisi. Nah, karena sudah ada fillable, berarti kalau andai kata kita kelupaan ngisi, kalian coba ya. Kelupaan ngisi, sebagainya dianggap tidak boleh diisi. Jadi nanti bisa mengeluarkan error. Makanya kita harus perlu tulis karena semuanya eksplisit yang boleh diisi, berarti yang sebagainya juga harus ikut-ikut dieksplisitkan. Oke. Modifikasi form register. Nah, bagaimana Pak modifikasinya? Nah, form registernya mula-mula kan di tempat Anda kan tidak ada tombol kayak tadi perbedaan itu. Ya kan? Kita buatlah dulu satu kolom form, isinya rule dan lain-lain. Kita buatnya bagaimana, Pak? Bisa pakai option, ya kan? Atau bisa juga kalian menggunakan radio button. Nah, di sini ada banyak cara. Ini mungkin salah satunya adalah option. Nah, kita menggunakan radio button dulu. Kenapa, Pak? Ini kita masih research. Mengapa option tidak bisa? Jadi kita sudah nyoba sebelumnya. Entah mengapa di sini kita implementasi di akhirnya itu terjadi keanehan sehingga si rulesnya ini atau sebagainya ini tidak bisa tidak bisa terbaca di dalam model user. Ya. Ini tidak apa-apa. Mungkin bagi Anda semua yang mencoba menggunakan select ini, kalau ketemu caranya, oh ala Pak salahnya di sini ya, salahnya di situ. Ya bisa kalian bisa komentar gitu kan ini di sesi kelas ataupun di kolom komentar di YouTube ini. Kurang lebih demikian. Nah, kalau yang jalan ya, ini saya beritahu. Loh Pak, memang register ini formnya di mana? Ya di biasa di form, di view, resource, views, authentication register. Nah, di sini kita tambahkan di bawah saja. Kita tambahkan di bawahnya saja, di paling bawah setelah email. Jadi kan harapannya kalian mengetik bentuknya seperti ini.
Harapannya bentuknya seperti ini setelah confirm password. Nah ini password confirm di sini. Nah, ya silakan Anda kalau ingin melihat bagian yang di sini, saya tombol Ctrl plus, Ctrl plus. Oke, terlalu besar. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dari yang ada di PPT ataupun yang ada di video tadi ataupun yang ada di sini. Di sini saya menggunakan radio. Ya, ini labelnya peran. Ya kan dia berperan sebagai apa? Saya coba geser sedikit supaya kelihatan semua. Jadi tambahannya di sini sampai di sini. Oke. Dia perannya apa? Lalu radio. Nah, di sini sebagai. Di sini ini saya kurang, ini pegawai mestinya. ID-nya saya samakan semua. Ini labelnya saja. Jadi kalau lupa label ya tidak akan muncul di sini. Ya kan kalau kita lupa ini ya, misalkan saya hapus GR. Ya kan, saya refresh, dia ada tanpa label. Jadi kenapa Pak kok ada tulisan owner gitu ya? Karena ada labelnya ini. Jadi input type radio ini benar-benar hanya tulisan tombol ini doang. Ya. Hanya berisi tombol ini saja. Saya save. Saya jalankan. Nah, di situ ya. Tombol ini saja. Tombol ini saja. Sehingga memang ini yang perlu kita ini lakukan. Nah, ada owner, pegawai, sebagai. Ini saya samakan. Nah, oke, sudah. Register cukup nambah di sini. Ya kan? Kalau mau ikutin yang ada dipakai select, monggo, dipersilahkan. Ya. Anda kalau mau ngikutin yang radio, silakan lihat video ini. Kalian pause terlebih dahulu. Sama saja, semestinya sama saja logikanya. Tetapi nggak tahu kenapa pada saat kita menggunakan select itu tidak muncul. Nah, ini bisa dikatakan ini sebuah bug-nya yang ada di sini ataupun memang kita kurang perlu menambahkan sebuah settingan. Nah, settingannya semestinya di sini. Nah, di bagian ini aja. Karena kita mau create. Kita harus ambil datanya. Rules. Jadi ini di mana Pak? Di app http controller. Jadi masuk ke controller ya sama ya dari dulu ya konsepnya. Setelah view kan masuk controller. Ya kan, masuk controller tapi masuk ke bagian AUTH. Karena ini bagian AUTH terus register. Di bagian bawah ini, Nak. Nah, sebagai. Ini sebagai sesuai dengan database, yang ini sesuai dengan view. Jadi kalau di sini view-mu sebagai satu, ya di sini view-mu sebagai satu. Oke. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi andai kata kalian mengikuti video atau mungkin PPT dengan select, misalkan kalian mau nyoba pakai select, pakai combo box, silahkan. Tapi akan dia muncul error biasanya data sebagai not found. Kalian boleh DD di sini. Kalian bisa DD kan di sini. Data. Nah, bagi Anda yang bisa ngakalin, ya apa Pak caranya pakai select tapi bisa dipanggil, monggo bisa diberikan komentar. Oke, kita lanjut dulu, kita pakai radio ya. Kita menggunakan radio dulu ya. Silakan kalian gunakan radio bagi Anda yang ingin mencoba. Nanti mau eksplorasi setelah video ini boleh. Anda ganti pakai itu. Lalu buatlah 3 user dengan fungsi ini. Pak, buatnya di mana? Tembak database? Enggak, langsung pakai fungsi register. Silakan gunakan fungsi register Anda. Silakan gunakan fungsi register Anda. Di mana admin sebagai owner, pegawai 1 sebagai pegawai 2 sebagai pegawai. Nanti harapannya akan bisa login seperti ini. Login seperti ini dan databasemu akan muncul seperti ini. Jadi ini loginnya, ini emailnya, namanya, ini passwordnya yang terencrypt. Otomatis ya, karena fitur autentikasi ada encryptnya. Lalu di sini terkait sebagainya tadi tambahannya. Sebagai owner, sebagai pegawai, ataupun sebagai pegawai. Oke, stop sampai sini. Silahkan kalian lakukan ini. Modifikasi terlebih dahulu. Supaya nggak terlalu lama. Jadi Anda boleh stop video saya ini. Nanti habis itu kita lanjutkan ke sesi-sesi berikutnya. Oke. Nah, di sini kita mau supaya setelah login nggak ke home. Ya kan? Supaya login nggak ke home. Ya apa caranya supaya login bisa ke supplier? Misalkan kita ceritanya ke supplier, yaitu kita gunakan parameter redirect to yang ada di mana? Di login controller dan register controller. Loh, karena kenapa? Setelah login kan kita mau diredirect ke mana?
Setelah register mau direct kemana? Nah, semuanya sekarang ceritanya mau diarahkan ke supplier. Jadi ya kita cari yang di register controller, app http auth register controller, cari yang di atas, yaitu ini. Protected redirect to supplier, berarti akan masuk ke URL/supplier. Login juga sama, redirect to supplier. Jadi, kalau kita melakukan uji coba, admin, go, dia akan pindah ke supplier. Ya, kasusnya kita kan di sini mainan di supplier. Nah, harapannya setelah kamu login, nanti akan masuk di sini, namanya di sini keluar ya, akibat adanya ini. Nah, akibat adanya ini. Kalau mau modifikasi logout, Pak, ya apa caranya supaya logoutnya bisa masuk ke dalam template? Nah, ini untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan. Logoutnya template ini kan ngikutin logoutnya autentikasi. Kalau kita melihat, kita adaptasi saja dari punyanya contohnya ini, layoutsnya di sini. Logout. Jadi layout app build ini kan punyanya Laravel asli. Lihat di sini bagaimana dia cara logout. Yaitu dia menggunakan metode post. Dia menggunakan metode post dengan action root logout. Nah, karena metode post pasti ada CSRF, ya kan? Sehingga kita coba ikutin hal ini di dalam PPT, di dalam template, sorry. Jadi di sini kalian buat form, ada logout, ada metode post, ada CRF. Di sini kalian tinggal dikasih button submit. Itu aja beres. Kita tinggal mengikuti. Oke, kita masuk ke studi kasus. Hanya owner yang bisa menghapus. Jadi kalau sudah di atas-atas itu sudah selesai, mestinya yang sampai bawah ini lebih mudah. Karena kita hanya menggunakan. Oke, satu, kita membuat undang-undangnya. Undang-undang untuk permission delete pada supplier. Berarti kita bisa ngomong delete permission. Namanya ini mau bebas ya nak ya. Mau kamu gunakan delete supplier, boleh sembarang. Ya. Boleh pakai yang cara pertama, boleh pakai cara yang kedua. Cara yang pertama gits only, cara yang kedua dengan policy. Kalau Anda menggunakan policy, berarti Anda harus melakukan sintaks berikut. PHP artisan make policy supplier policy. Di dalam supplier policy kosongan seperti ini. Ya. Ya, kalian buka di mana policy? App policies supplier policy.php. Ini folder ya, app policies, ini folder-folder. Lalu kalian buat namanya delete. Function delete. Ini enggak apa-apa. Fungsi delete. Ya kan ini enggak apa-apa. Apabila ingin mendelete, ini kan sembarang ya, nama-nama ini kan sembarang. Soalnya kan kalau saya menggunakan policy di sini kan dipanggil di sini. Nah, enggak sembarang juga sih. Sembarangnya tadi itu akan diikuti di sini ya. Sembarangnya tadi akan diikuti di sini ya. Sesuaikan dengan ini. Kan kita ceritanya gunakan policy. Jadi kalau kita gunakan policy, maka return $user anak panah sebagai. Dia ngecek sebagainya. Dia sebagai siapa? Kalau dia sebagai owner, oke. Kalau dia bukan owner, ya dia akan ngomong, Anda tidak boleh mendelete. Karena Anda bukan administrator. Oke. Nah, iya, ini mendefinisikan undang-undangnya, mendefinisikan peraturannya. Oke, sudah. Bagaimana Pak menggunakan peraturannya? Nah, di sini ceritanya ada 4 cara kan menggunakan. Nah, di sini saya menggunakan cara yang menggunakan controller. Karena lebih mudah. Mudahnya kenapa Pak? Mudahnya supaya siapapun yang menembak, entah itu menggunakan URL langsung, entah itu menggunakan URL atau kayak Postman, ya kan? Penembakan apa nembak langsung dengan media atau program tertentu supaya URL-nya nggak kebaca, ya kita tutup bisa di routing sih memang, bisa di routing, bisa di controller. Tapi saya gunakan controller karena tadi kemudahan ini dan kemudahan mendapatkan akses suppliernya ini siapa.
Suppliernya ini siapa? Loh Pak, perlu tahu suppliernya ini siapa? Aslinya nggak perlu sih di sini. Kita lihat definisinya di sini ya. Definisinya di sini hanya user. User ini otomatis tahu. Nggak perlu kamu tulis. Jadi di sini user. Di sini kok nulis supplier, Pak? Nah, jangan kaget ya. Ini supplier, ini kok user. Bukannya ini tipe datanya beda. Ya memang beda. Ya. Tapi aslinya supplier ini kalau kamu hapus, coba ya nanti ya, kalau kamu buka. Ya. Kalau kamu sudah berhasil pertama kali dengan menggunakan PPT ini, suppliernya kamu hapus. Suppliernya Anda kamu hapus. Ini coretan, hapus. Komanya hapus, hilang ya. Jadi tulisannya delete main permission. Mestinya jalan. Mestinya jalan. Ya kan? Karena supplier ini nggak wajib. Nggak dipakai nantinya. Di sini kan nggak dipakai, nggak dipanggil. Kalau kalian mau pakai supplier, berarti mestinya didefinisikan di sini ada koma, supplier, terus $S misalkan. Itu. Kalau suppliernya mau dipakai, berarti ini harus ada definisi tambahan satu. User ini pasti ada. Ya, ceritanya seperti itu. Lalu kalau mau diuji coba, nah uji coba dengan pegawai, ini loginnya pegawai, diuji coba, di oke diklik, maka akan tulisan 403. Kalau kita lihat 403 artinya forbidden. Coba cariin. Artinya 403 forbidden. Anda tidak boleh masuk ke dalam daerah ini dan melakukan aksi ini. Anda, ini keterangannya tadi yang kita tulis. Kamu harus sebagai super administrator. Sampai sini? Ya. Silakan kalau bingung, ada yang bingung-bingung silakan bisa bertanya pada saat sesi kelas atau di kolom komentar. Skenario 2. Kenapa Pak skenario 2 ini muncul? Menghidden tombol delete. Loh Pak, bukannya tadi sudah cukup? Iya, tetapi kan secara UI UX ini kan tidak penting, toh nggak bisa di-delete semuanya. Ya kan? Diceritakan kan di sini, diceritakan bahwa delete-nya ini hanya untuk administrator. Ya kan? Berarti ya setelah login aja tombol delete-nya, kalau pegawai tombol delete-nya hilangin aja Pak. Ya kan? Menghidden aja Pak, dihidden aja Pak. Oh iya, ya bisa. Pak, sekarang kok nggak pakai yang skenario 2 aja, skenario 1 nggak perlu. Nah, kalau kita hanya menggunakan skenario 2 saja, tanpa membatasi routing bagian ini, resikonya kalau kita ditembak, kalau program kita ditembak dengan CURL atau dengan postman untuk mendelete sebuah permission, itu bisa berhasil. Nanti kita coba simulasikan. Ya, skenario kedua dulu ya. Kita terangkan dulu skenario kedua dulu bagaimana menghidden. Kalau menghidden dari URL, menghidden dari view, berarti kita harus gunakan model can ini. Nah, kita gunakan model can, yaitu namanya delete permission. Ya kan sama ya, seperti tadi ya. Delete permission sama kayak tadi. Ini sama ya. Aduh, delete permission sama, tapi suppliernya kan wajib. Nah, tadi kan juga sama, supplier nggak wajib. Nggak wajib, ini hapus saja. Apa kok jalan? Ya, can delete permission, lalu isinya di sini itu apa? Tombol delete-nya. Jadi ini view tombol delete yang warna merah itu loh. Kalau kalian masih ingat ya, masih ingat, nggak perlu ini. Ini asli nggak perlu. Kalau kecuali suatu saat ya ada peraturan, ternyata delete itu boleh semuanya Pak. Admin boleh semuanya. Kalau user, kalau pegawai itu hanya yang buat yang boleh delete. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, itu D-nya perlu dipakai. Makanya saya di sini berikan contoh yang ada parameter D-nya. Supaya kalian nggak kaget kalau memang ada parameter, kalian bisa tambahkan dikasih koma saja. Nah, kalau kita coba untuk hidden caranya tinggal kalian refresh terus berhasil deh hasilnya kayak gini. Pegawai 2 seperti ini. Lalu yang uji coba owner akan bentuknya seperti ini. Nah, oke. Sebelum penugasan saya ingin demokan yang terkait tadi andai kata penugasan atau skenario 1 tadi kita tidak jalankan. Berarti kita hapus bagian ini. Kita komen bagian ini ya. Nah, kita komen bagian tadi. Kita komen bagian mana tadi? Supplier controller delete. Nah, delete permission. Ya, kita jalankan ya. Kita coba jalankan. Oke, ini supplier saya sebagai admin. Oke, saya ganti sebagai pegawai. Login. Pegawai 2, pegawai 2. Nah, di sini hilang ya. Di sini hilang. Di sini hilang. Nah, kalau kita coba untuk cara pakai seperti ini, nah kita bisa injek seperti ini, nak. Nah, kita coba network, kita reload.
Nah, di sini kan kita bisa dapatkan ini. Nah, apa namanya? URL-nya, URL untuk request-nya. Request-nya perlu apa dan lain-lain. Di sini kan ada semua. Ya kan, kita coba untuk mengedit. Edit and resend di sini. Nah, saya ulangi ya. Ini kalau saya pakai browsernya Mozilla, saya cancel dulu. Ya apa Pak tadi caranya? Saya refresh datanya ini tadi. Ini kan memang paling atas kan berarti karena kan request get-nya supplier kan paling atas. Nah, terus di sini ada resend tombol, diklik kanan, edit and resend. Nah, kalian tahu di sini metodenya bisa diganti. Nah, ini kalian mau pakai Postman boleh, nggak mau pakai Postman bisa, pakai yang ini juga bisa. Kalian masih ingat kan sintaks delete-nya gimana kemarin? Nah, sintaks delete-nya kita gunakan gunakan metode delete ya. Saya lupa ingat. Kita lihat aja di sini. PHP artisan root list. Nah, memang kita harus punya pengetahuan tentang ini ya. Mana delete ya? Destroy, ini ya. Delete, ininya delete, betul kan ya? Terus bentuk URL-nya transaction slash nama. Berarti ini kan sama juga supplier slash apa. Nah, ini kita coba delete nomor 8. Ini nomor 8 ada ya. Nah, ini delete. Kita coba siapa tahu jalan. Kalau nggak jalan ya nggak apa-apa. Ya kan? Kita coba send. Nah, 419. Di sini bisa kelihatan 419 unknown status. Kalau kita cari ya 419 seperti ini. Laravel. Nah, kita bisa lihat 419 ini artinya apa? 419 itu artinya kita kekurangan CSRF tokennya. Kita bisa lihat di sini ini memang khusus untuk Laravel, untuk ngambil sintaks khusus untuk Laravel ya. Memang kelebihannya Laravel di sini. Jadi kurang apa Pak? Masih ingat ya kemarin ya, kalau kita semua menggunakan metode push ya kan, menggunakan metode push kita harus pakai CRF token. Loh Pak, kan nggak bisa diambil kan harus ngambilnya dari ini tadi. Nggak bisa diambil. Ini caranya. Bagian mana yang kita memerlukan metode push? Kalau nggak di bagian edit, bagian new supplier. Kalau kita klik di sini, terus kita inspect elemen, kita refresh. Ya, kita refresh di sini. Kamu cari di dekatnya supplier. Kan kita masih ingat ya, kita kan buat sendiri punyanya kita ini. Nah, kita buka di sini, kita lihat di sini. Ketemu tokennya. Kita coba simpan tokennya di Notepad. Right. Nah, kita dapat token. Nah, kita lihat ya, konsisten nggak tokennya ini? Sama dengan edit. Kita coba cek dengan edit. Apakah dengan edit ini tokennya sama? Caranya dia apa? Klik kanan, inspect elemen, cari yang di atas ini. Lihat ini. Kita lihat model tokennya. VHN bla 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 ada 98, ada 98, ada A, Movi, nah sama. Berarti ini tokennya valid. Ini enaknya apa? Enaknya bobol. Nah, ini kita bisa nyoba. Di sini ada peluang keamanan datamu terambil. Nah, ini tak beritahu. Kita beritahu bersama. Kalau andai kata Anda pegawai hanya menutup atau menghidden ini dan pegawainya itu cerdas menggunakan sistem seperti ini, pegawainya bisa mendelete loh. Nah, ini kita coba, Caranya tadi gimana? Supplier diklik edit and resend. Jadi tombol di sini ya, edit and resend. Kita seakan-akan pakai Postman di sini. Ini /6. Ini metodenya delete. Lalu parameternya ditambahi CSRF token. Mana Pak request body-nya? Nah, di sini kita coba ya, token sama dengan ini. Nah, token sama dengan ini. Copy aja. Kita coba jalankan. Oh, 419 juga. Oke. Kita coba pelajari bagaimana token ini bekerja. Nah, ini kita pelajari. Kita buka Raya 1. Go. Nah, di paling atas tadi kita lihat paling atas tadi yang post tadi kita lihat bagaimana caranya dia mengisipkan tokennya. Oh,
gini ya, lihat ini. Kita bisa lihat ya, oh metode push, betul kan ya? Dia menggunakan metode push, lalu dia menggunakan ini, ya kan? Ya kan, URL-nya tetap ke sini, ada XRF token ini. Nah, kita samakan aja cookie-nya. Oke, cookie-nya cukup panjang, kita ambil aja cookie-nya, nanti tokennya seperti ini. Berarti kita ikutin aja persis token, nggak pakai tanda petik, siapa tahu nih ya. Terus sama ini, cookies-nya. Cookie-nya kita ambil. Kita coba ya, kita coba. Kita coba ulangi lagi. Supplier, inspect element, network, reload. Kita edit, resend, edit and resend. Ya kan? Di sini push slash 6. 6 ini siapa? Maju terus. CRF tokennya sama enggak ya? Kita coba cek. EYJP, oh sama. CRF tokennya sama. Tinggal tokennya di sini taruh request body. Siapa tahu ini bisa berjalan. Oh, delete. Oke, delete-nya juga enggak mau. Oke, kita coba cara lain. Apakah di sini tidak bisa? Kita gunakan delete atau metode push, ya kan? Tokennya ditambahi slash 6 request body and ada metode gini. Metode, ya kan? Masih ingat ya kemarin kalau kita di mana delete, kalau nggak salah delete kan harus ada metode gitu kan ya. Delete. Nah, ada tambahan kayak gini kan untuk delete. Nah, siapa tahu dia ada tambahan seperti itu. 405. Method not allow. Ini saya sudah komen belum? Oh, sudah. Oke. Ini saya sudah komen. Method not allow. Nah, ini method not allow. Localhost slash berapa? 6. Enggak bisa. Coba kita pakai postman saja. Apa rupa postman? Hampir mirip seperti tadi. Kalau tadi ini kan masuk dalam browser. Ya kan? Sebentar. Saya sebelum ngecek ini, saya harus ngecek URL-nya juga. Mana tadi? Root-nya. Ya, AUTH. Nah, kita coba aja. Kita coba. Nah, di sini kita coba localhost. Jadi samakan aja lah dengan ini tadi kan supplier send. Nah, ini sama kayak tadi ya, sama seperti browser. Ya kan? Dia bisa melakukan berbagai macam hal. Ya kan? Nah, di sini kalau kita mau delete ya, misalkan 6. Ini ada metode delete-nya. Nah, enaknya di sini. Ya kan? Coba kita jalankan. Page expire. Nah, di sini nggak bisa karena kita belum nggak ada ininya. Tokennya. Kita coba tambah tokennya. Nah, value-nya oke, send. Page expire juga mungkin karena dia tidak ada login di sini. Nah, jadi di sini karena middleware kena login, andai kata yang bagian sini saya letakkan di luarnya AUTH. Kita lihat, kita jalankan. Oke, masih tetap expire. Oke. Tokennya saya coba masukkan. Cookie. Sessionnya coba saya masukkan. Saya send. Nah,
Ini keluar sesuatu, kita coba visualisasi. Wah, tidak bisa, kita coba preview. Laravel sessionnya diambil. Ini 200 oke. Loh, sudah oke ternyata ya. Kita coba ya. Kalau ini berhasil ya sudah. 6 tadi kan saya delete. Nah, lihat ini. Kita lihat bahwa ini 6 sudah berhasil di delete. Kalau kita menggunakan Postman. Jadi kita mengambil benar-benar. Nah, tadi itu kenapa nggak bisa di delete entah di browser ataupun di Postman karena ini tadi autentikasinya kena middleware authentication-nya. Jadi kena dia harus pastikan bahwa dia cek authentication-nya. Jadi kalau ini ditaruh atas kembali, dia page expired karena dia belum terautentikasi. Jadi mungkin kita terselamatkan gara-gara kena ini. Ya kan? Tapi kalau mau double cross check kita bisa gunakan double ini. Jadi nggak ada masalah. Kita coba ya untuk mengurangi atau menghilangkan nomor 7. Kita coba send kembali. Apakah page expired? Berhasil. Kita coba cek. Oke, saya sudah save belum ya tadi ya? Udah, ini saya sudah save. Oh, ternyata berhasil. Berarti saya tadi kurang ini, Pak. Nah, ini bahayanya. Bahayanya yaitu kita bisa mengambil cookie dari aplikasi itu sendiri. Jadi kita login dulu. Ya apa Pak caranya? Kayak menginjek. Ini namanya menginjek ya. Ini ada mata kuliah yang lain. Ya apa caranya? Saya login seakan-akan sebagai pegawai 2. Saya minta sama pegawai 2, hei, aku minta cookiemu. Aku minta Laravel sessionmu. Dikasih bentuknya string seperti ini. Nah, ditaruh di dalam cookie. Jadi Postman ini kan saya nggak login sebagai pegawai 2. Ceritanya saya nggak tahu loginmu. Nah, tapi saya dapat cookie-nya. Jadi cookie-nya apa namanya saya pergunakan dengan tidak benar. Gitu istilahnya kan seperti itu di sini. Lalu tokennya kan ngikutin dari tempatnya orang tadi. Nah, ini kelemahan kalau kita tidak memberikan authorize di sini. Nah, kelemahannya authorize di sini. Tapi ya kita coba ya, kita berikan authorize yang ada di bagian sini. Sehingga harapannya kan di handling di sini. Oh, kamu nggak boleh akses. Tombolnya kan hilang tuh. Tombolnya kan hilang. Tombolnya hilang. Tapi pegawai 2 bisa delete. Oh, ya kan agak berbahaya kan. Oleh karena itu kita coba. Ya, kita coba yang nomor 8 yang kita delete. Nah, di sini kita coba nomor 8 yang delete. Kita sebagai pegawai ya, karena saya nggak ganti token sessionnya Laravel. Nah, lihat error. Nah, inilah yang saya maksud tadi adalah pengamanan ganda. Di mana kalian bisa mengamankan tidak hanya dari sisi tampilan, tetapi dari sisi routing ataupun controller. Nah, kita bisa simulasikan ya di sini ya. Jadi ini tambahannya di sini supaya kalian punya wawasan. Ternyata pengamanan web itu tidak hanya apa namanya login saja, tetapi di dalamnya login itu kan dia menggenerate session token di sini. Dan kita kalau gunakan Postman, kita bisa mengcombine session token ini dengan mudah karena ada user interface-nya. Ya kan dengan mudah. Ya ini agak berbahaya ya. Jadi maksudnya ini sebagai ilmu kita terkait dengan keamanan pada website. Ini nanti ada mata kuliah yang lain untuk dapat mensimulasikan dan untuk melakukan penyerangan-penyerangan. Oke, itu dulu. Nah, kita masuk ke bagian tugas. Yaitu di bagian tugas ini kalian bisa melihat bahwa coba Anda modifikasi gate sama policy yang baru. Jadi mudah aja bagi kalian. Mudah saja bagi kalian terkait gates and policy yang baru agar apa namanya terkait produknya tadi itu diperbolehkan dihapus, yang membolehkan gambarnya itu hanya owner yang mengganti gambar, yang ngikutin ada yang ngikutin yang petugasan yang ada di sini. Silakan Anda coba ngikutin skenario yang ada di sini pada bagian produk.